Di konten sebelum ini, saya dapat komentar yang bagus guys, yaitu tentang kontradiksi usia Ahazia di Perjanjian Lama. Hal itu membuat saya menonton video yang dia rekomendasikan tentang kontradiksi usia Ahazia guys. Saya juga mencari referensi lain yang saya kira jawabannya bagus. Video-video tersebut saya cantumkan di deskripsi ya guys. Dan setelah menonton video-video tersebut, akhirnya saya kepikiran untuk meninjau ulang video saya 0027. Dan hasil peninjauan video 0027 itu mengharuskan saya untuk membuat video ini. Namun apakah hasilnya ayat-ayat Alkitab tentang kontradiksi usia Ahazia menjadi clear? Dan ternyata ayat-ayat tentang usia Ahazia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Video yang saya tonton tentang usia Ahazia tersebut itu adalah video dari Dr. Bambang Nursena, kemudian Pendeta Isra Soru, kemudian yang satunya channel tidak biasa. Saya kurang tahu nama beliaunya. Argumen-argumen yang disampaikan oleh beliau-beliau itu saya kumpulkan menjadi satu, saya usahakan untuk mengambil kesimpulan sebaik mungkin, kemudian akan kita analisis konsekuensi logis berdasarkan jawaban yang beliau-beliau sampaikan ya guys. Tapi seperti biasa, saya akan menyampaikan poin-poin dari video-video tersebut, kemudian baru saya kasih tanggapan. Mungkin nanti di tengah-tengah pembahasan, saya akan menyebutkan istilah-istilah teknis yang nggak akan saya jelaskan ini apa gitu ya. Karena sebagiannya sudah kita ulas di konten 0025, yaitu tentang karakteristik masing-masing kitab suci. Pertama, videonya Pendeta Isra Soru. Secara umum, kesimpulan beliau adalah ada orang-orang yang berusaha untuk memberikan jawaban atas permasalahan kontradiksi usia Ahazia, guys. Namun, bagi beliau, penjelasan-penjelasan tersebut kurang memadai. Kemudian beliau menyampaikan bahwa kontradiksi pada usia Ahazia itu disebabkan karena ada problem pada penyalinan manuskrip kuno. Ada salinan yang salah dari autograf aslinya. Disebabkan karena menyalinnya itu secara manual guys, bukan pakai mesin fotokopi atau pakai komputer gitu, enggak. Alkitab yang firman Allah, yang itu autograf yang asli, itu nggak mungkin salah. Tapi kalau salinan-salinannya itu bisa salah dikarenakan ada problem pada penyalinan naskah yang dilakukan secara manual tadi guys. Kedua, dari video channel tidak biasa. Videonya ada dua guys, yang ini sama yang ini. Secara umum, kesimpulan beliau adalah usia Ahazia pada saat ia menjadi raja itu 22 tahun, bukan 42 tahun. Angka tersebut kontradiksi karena kita hanya melihat dari terjemahan, bukan dari teks atau autograf aslinya. Jadi kontradiksinya itu disebabkan karena kesalahan penyalinan guys. Sedangkan berdasarkan teks Septuaginta atau LXX, kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2, disebutkan bahwa Ahazia berusia 20 tahun ketika ia menjadi raja. Hal itu berkaitan dengan Yoram yang kena penyakit usus 2 tahun sebelum Yoram meninggal, dikarenakan tulah dari Tuhan, atau hukuman karena perbuatan buruknya Yoram lah. Sebagaimana diceritakan di 2 Tawarikh pasal 21 ayat 12-19. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Ahazia berusia 20 tahun ketika ia menjadi raja secara setengah resmi, kemudian pada usia 22 tahun baru ia menjadi raja secara resmi. Ketiga, videonya Dr. Bambang Nursena. Itu kan videonya panjang ya guys ya. Tapi secara umum beliau itu menceritakan bahwa tema yang ada di ayat-ayat tentang Ahazia ini itu menceritakan tentang dinasti Omri yang jahat. Jadi 42 tahun yang dimaksud itu adalah usia dinasti Omri, bukan usia Ahazia. Sehingga di video tersebut beliau menjelaskan bahwa kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2 itu bisa diterjemahkan umur dinasti Omri adalah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri. Nah, argumentasi beliau itu didukung oleh ayat-ayat yang bisa kalian lihat di tabel ini guys. Saya mau ngasih ilustrasi ke kalian dulu guys. Suatu hari saya itu pergi ke Bali guys.
Dan itu adalah pertama kalinya saya pergi ke Bali. Ketika nyampe di Bali, nah saya itu ngelihat anjing-anjing berkeliaran di jalan-jalan guys. Saya kan lama tinggal di Jawa Timur ya. Terus saya juga nggak jarang pas lewat gitu ada anjing, itu digonggongin. Lah pas nyampe di Bali tersebut ya jelas tuh, saya kan panik guys. Pas saya turun, terus saya kan jalan biasa. Lah saya tuh heran, loh anjingnya kok gak menggonggong ya? Dan itu mayoritas anjing itu nggak menggonggong, yang banyak di jalanan itu. Waktu itu saya ingat saya ada 9 anjing lah. Otomatis saya kan heran, loh kok bisa ya? Anjing-anjing ini kok nggak menggonggong ketika saya lewat? Nggak kayak waktu di Jawa Timur, satu anjing aja bisa menggonggongi keras banget itu. Akhirnya saya bisa menyimpulkan guys, ternyata kehidupan anjing-anjing di Bali itu sama seperti kehidupan kucing-kucing di Jawa Timur. Nah, pemaknaan saya tentang anjing-anjing tersebut itu kan butuh proses ya guys ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian berada di posisi saya yang mengamati anjing-anjing tadi, menurut kalian lebih sulit mana? Antara menghitung jumlah anjing-anjing yang berkeliaran tadi dibanding dengan memaknai peristiwa tentang anjing-anjing yang berkeliaran tadi. Mana yang lebih sulit guys? Bukankah memaknai peristiwa tersebut saya membutuhkan waktu? Nah, sekarang saya tak menganalisis jawaban-jawaban yang diberikan oleh beliau-beliau yang ada di video-video tadi. Jawaban pertama adalah usia Ahazia yang 42 tahun yang disebutkan di 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2 itu tidak benar. Dikarenakan kesalahan ketika penyalinan guys. Sedangkan firman Allah yang asli itu nggak mungkin salah. Pertanyaannya adalah, yang sampai ke tangan kita sekarang, itu firman Allah yang asli tadi, atau salinan-salinan yang terdapat kontradiksi guys. Bukankah menghitung usia Ahazia itu jauh lebih mudah dibandingkan memaknai peristiwa yang dilewati oleh Ahazia? Bukankah mirip dengan ilustrasi yang saya kasih contoh ketika saya di Bali melihat anjing-anjing tadi? Jika yang sampai ke tangan kita adalah terjemahan atau salinan yang mengandung kontradiksi atau kesalahan tadi, terus gimana caranya kita bisa benar-benar memahami makna dari apa yang diwahyukan oleh Sang Pencipta alam semesta? Kemudian jawaban kedua adalah 42 tahun yang dimaksud di kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2 itu bukan usia Ahazia, tapi itu adalah usia dinasti Omri. Sekarang, mari kita lihat perlahan-lahan ya guys. Pertama, tabel yang menyoroti dinasti Omri yang ditampilkan Dr. Bambang ini berasal dari kitab Raja-Raja. Dan sebagaimana kita ketahui, menurut tradisi Yahudi, kitab Raja-Raja ditulis oleh Nabi Yeremia. Sedangkan yang menyebutkan usia Ahazia 42 tahun adalah kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2. Dan sebagaimana kita ketahui juga, menurut tradisi Yahudi, kitab Tawarikh ditulis oleh Nabi Ezra. Jadi penulis dari dua kitab itu beda guys. Dan kalau mau dikatakan 42 tahun tersebut adalah usia dinasti Omri, harusnya yang menyebutkan itu bukan kitab Tawarikh, tapi harusnya kitab Raja-Raja. Kenapa? Karena tabel yang ditampilkan sama Dr. Bambang yang usia dinasti Omri itu kan dari kitab Raja-Raja. Dan untuk lebih memantapkan kesimpulan kita, ayo kita analisis teks Ibraninya guys. Di Ibraninya jelas ya guys, kata Ahazia disebutkan di sini. Di sini juga disebutkan. Terus teks Septuaginta juga menyebutkan Ahazia. Kemudian ini translate dari berbagai versi. Yang ini New International Version, yang ini English Standard Version, yang ini New American Standard Bible 1995, yang ini King James Version, dan yang ini Holman Christian Standard Bible. Jadi jelas, yang berusia 42 tahun itu adalah Ahazianya guys. Sedangkan yang disebutkan di videonya Dr. Bambang Nursena, umur dinasti Omri adalah 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia cucu Omri. Dr. Bambang kan juga menjelaskan di video beliau ya, bahwa di teks aslinya yaitu umur dinasti Omri itu memang tidak tertulis. Tapi terjemahnya atau tafsirannya itu bisa diarahkan agar kesimpulannya begitu. Pelan-pelan Pak Sopir. Ayo kita coba yuk. Kitab 2 Tawarikh pasal 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja
dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Kalau versinya Dr. Bambang, dinasti Omri berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Kalau saya kok kurang serg ya sama penjelasannya Dr. Bambang Nursena. Soalnya kata iyanya itu tadi, itu bisa menjadi kata ganti untuk dinasti Omri. Masa dinasti Omri memerintah selama setahun? Kan enggak. Jadi kesimpulannya, jika yang dimaksud 42 tahun adalah usia dinasti Omri, maka hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di teks aslinya, guys. Namun, jika usia Ahazia yang 42 tahun itu dianggap keliru, maka sebagaimana telah kita bahas di video sebelum ini, bahwa akurasi dari kitab 2 Tawarikh pasal 22 bisa dipertanyakan. Dan konsekuensi logisnya adalah hal yang sederhana dan bisa kita uji saja, itu masih bisa dipertanyakan akurasinya, guys. Apalagi hal-hal yang lebih kompleks yang melibatkan pemaknaan dari apa yang diwahyukan oleh Sang Pencipta alam semesta. Bukankah akan lebih sulit? Kalau kalian memiliki sanggahan lagi terhadap isi video ini, silakan sampaikan di kolom komentar dengan penjelasan yang ilmiah ya, guys. Saya tunggu jawaban-jawaban kalian. Kalau misalkan kalian tidak punya jawaban, maka sampai saat ini Alkitab bisa kita jadikan sebagai sumber sekunder sebagaimana yang sudah kita bahas di konten 0023 dan 0024. Ayat-ayat yang berisi kontradiksi angka yang lain akan kita bahas di konten-konten berikutnya, guys. Salamun ala man ittaba'al huda.